Yang pertama nahan laju inflasi ya, itu berasa banget. Kedua, lebih secure aja sih, karena uangnya ditaruh di instrumen reksadana daripada kita taruh di rekening. Ya, nama gue Michael, gue kerja di Adaro sebagai project manager. Halo, gue Wina, gue dari tim KOL. Nama Rio Montella, pekerjaan community specialist. Halo, kenalin gue Gaby, pekerjaannya di marketing. Gue Iza Azami, kerjaan gue HRD. Belum nikah. Belum, gue masih single. Belum. Nanti kali. Belum. Kenapa gue mikir ya? Belum. Membiayai diri sendiri. Sekarang masih membayar diri sendiri sih. Gue biayain diri gue sendiri sih. Membiayai diri sendiri, tapi biayain keluarga juga. Ngebiayain diri sendiri dan keluarga. Ada rumah idaman, dana darurat pastinya, terus juga ada dana pensiun. Portfolio aku di Bibit itu mungkin dana kendaraan, dana rumah, sama dana darurat. Portofolio gue dana darurat, terus untuk tabungan hari tua, and then sama portofolio buat senang-senang. Pertama buat rumah, buat nabung rumah. Kedua buat sekolah adik gue. Satu terakhir buat dana darurat. Uang jajan, uang pensiun, sama dana darurat. So basically kalau menurut gua itu dana darurat itu ada dana yang gak akan gua pakai untuk sekarang dan itu bakal gua pakai untuk kemudian hari ya. Jadi dana yang itu yang nggak usah cair secara cepat dan dibibit dengan return yang dikasih secara reksadana, menurut gua itu return yang bagus buat dana gua yang akan gua tabung buat dana darurat gua. Yang pertama nahan laju inflasi ya, itu berasa banget. Kedua, lebih secure aja sih, karena uangnya ditaruh di instrumen reksadana daripada kita taruh di rekening. Itu sih gue ngerasa lebih aman. Sebetulnya karena biar safe aja sih, dan gue pengen sebetulnya semuanya itu di satu tempat gitu, jadi gue nggak perlu ribet-ribet lagi. Karena enak sih ada fitur itu instant redemption, jadi kita bisa langsung tarik dana darurat kita langsung masuk ke rekening kan, enak. Karena kan kalau dana darurat itu kan agak besar ya, setiap orang tuh kalau aku sendiri agak besar jumlahnya. Terus kalau di bank itu agak sayang sih, karena kalau misalkan di bank kan gak dapat return gitu. Jadi aku pilih di Bibit karena bisa ditaruh di RDPU, pilihannya ada banyak RDPU-nya, jadi sekalian naruh dana darurat, sekalian ada return-nya. Dan juga kalau di Bibit itu bisa dicairin ya gitu, jadi nggak kayak di deposito kan. Kalau deposito kita nggak bisa tunggu jatuh tempo, sedangkan kalau di Bibit itu kalau sesekalinya butuh bisa dicairin. Yang pertama pasti inflasi berasa banget, jadi dengan profit yang kita dapatkan dan juga prospek dari reksadana yang kita pilih itu udah cukup banget buat nahan laju inflasi. Yang kedua, dana darurat ketika disimpan di rekening biasa itu akan ada bunga, dan juga dari segi sistem atau bahkan safety, gue ngerasa nggak aman karena ketika ada masalah dari bank, uang kita hilang. Sedangkan kalau di reksadana itu akan sangat-sangat terjamin, dan juga itu dijamin sama OJK juga. Pertama ya itu safety ya, dan kedua itu adalah returns. Pertama kalau misalnya kita ngomong safety, orang kebanyakan ngomong kenapa nggak taruh aja di bank. Cuma kalau di bank itu kebanyakan emang ada fee yang harus dibayar dan juga returnnya nggak gitu banyak. Sedangkan kalau misalnya di Bibit itu emang kamu tahu itu kamu tanda kutipnya adalah investasi. Kelebihan simpan dana darurat sebetulnya karena buat apa ya? Kalau gue butuh sesuatu yang urgent, gue bisa cairin itu dengan cepat. Terus yang kedua juga ya sebetulnya sih gue ngindarin aset gue atau kapital gue dari yang namanya inflasi. Cepat, jadi itu tadi ada cepat banget, jadi kita bisa instant redemption. Terus juga pilihan itu juga sih, pilihan reksadana pasar uangnya juga banyak gitu. Tadi aku udah sempat sebut tuh, kayak pertama itu jadi dapat potensi return dari uang yang idle gitu kan, yang ada itu. Dan kedua itu bisa dicairin dengan cepat. Apalagi kalau misalkan sekarang Bibit ada salah satu fitur instant redemption. Jadi untuk portofolio yang ada di RDPU itu bisa dicairin dengan instan gitu untuk beberapa produk ya. Sebenarnya manfaat punya dana darurat itu apa?
Dan apa yang terjadi sama kita kalau kita nggak punya dana darurat? Oke, karena dana darurat ini kan sebenarnya cadangan kas kita ya. Kalau misalnya ada keadaan yang genting nih atau darurat gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada keadaan yang mungkin mendadak gitu ya, mendesak, nah kita bisa menggunakan dana cadangan ini gitu. Terus akibatnya apa kalau misalnya kita nggak punya dana darurat? Berarti kita nggak punya cadangan kas nih ya, kalau misalnya jika suatu saat tuh terjadi hal yang tak terduga. Jadi ada kemungkinan kita bakal berutang nih gitu. Apakah berutang ke teman, ke keluarga, atau bahkan ke pinjaman online. Selain itu ada kemungkinan juga bahwa kita bisa mencairkan investasi kita nih, atau misalnya lagi rugi gitu ya, karena kita nggak punya dana darurat. Terus gimana sih caranya kita, terutama anak-anak muda ya, caranya menyiapkan dana darurat? Kalau buat anak muda nih ya, mungkin ada yang masih dapat uang jajan atau misalnya udah dapat gaji gitu ya, bisa mulai menyisihkan dari gaji atau uang jajan yang diterima itu sekitar 10% nih dari pendapatannya. Misalnya nih, pendapatannya 5 juta, berarti bisa mulai menyisihkan sekitar 10%-nya, yaitu 500.000. Dan itu dicicil setiap bulannya sampai tujuan dana daruratnya itu tercapai. Sebenarnya sebaiknya nyimpen dana darurat itu di mana sih? Oke, karena dana darurat itu kan dipakainya buat keadaan genting ya, berarti nggak semua instrumen itu cocok untuk dana darurat. Jadi teman-teman bisa taruh di tempat yang mudah dicairkan gitu ya, dalam bentuk cash atau uang tunai, kemudian juga harus mudah diakses, ya karena kan kita mau genting nih ya, harus butuh dananya cepat gitu. Kemudian di tempat yang aman. Aman di sini itu instrumen investasi yang resikonya rendah. Jangan sampai ketika kita mau pakai dana daruratnya, itu nilai uang kita tuh sedang turun gitu. Jadi makanya penting untuk ditaruh di instrumen investasi yang rendah. Contohnya bisa ditaruh di tabungan di bank, kemudian di reksadana pasar uang, di deposito gitu, dan instrumen lainnya yang memenuhi 3 syarat tadi. Tapi sebenarnya kan aku tuh ada rencana naruh dana darurat di Bibit. Tapi kan aku tuh agak takut tuh, soalnya kan di Bibit kan butuh waktu agak lama ya buat cairinnya. Itu kayak gimana? Emang masih cocok naruh dana darurat di Bibit? Nah, menarik nih, karena ternyata sekarang itu kan kita cocoknya di reksadana pasar uang ya untuk menaruh dana darurat gitu. Dan reksadana pasar uang di Bibit itu ada yang bisa instant redemption gitu. Jadi ketika kita butuh dananya, kita tinggal cairin aja dan langsung masuk ke rekening kita dalam hitungan detik di reksadana pasar uang yang bertanda petir.